Yang pegang hostnya siapa ya? Oke, saya Indrong, Mbak. Mohon izin. Oh iya, nanti saya mulai on time aja ya Mas ya. Ada yang ininya enggak ya? Momotnya atau pembawa acaranya? Atau langsung aja? Mungkin langsung, Mbak, karena belum ada arahan, Mbak, untuk momot atau Oh ya hostnya. Mas. Oke, Mbak. Aku coba share screen dulu ya, nggak tahu bisa apa enggak. Nih, bisa, Mbak. Ini sudah disetting, Mbak, insya Allah. Bisa kelihatan enggak? Bisa, Mbak. Baiklah, saya tunggu 5 menit lagi deh. Baru masuk ruangan angkatannya siapa? Halo, tahap satunya udah ikut ya. Selain yang MKD. Pras mau kemana Pras?
Suaraku dengar gak ya? Tak mulai aja ya. Udah 41 orang. Kedengaran, Mbak. Dengar, Mbak. Dengar, Mbak. Dengar, Ya, Mbak. ya. Iya, Mbak. Dengar, Mbak. Assalamualaikum. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf juga ini setelah lama akhirnya saya baru bisa BBC. Ini ada sindrom pos ujian kayak males gitu. BBC sebenarnya ini rencananya masuk ke PPOK, cuma sepertinya karena too much materinya terlalu banyak, terus nanti daripada kalian overlap kecampur-campur antara terapi asma PPOK, jadi ini hari ini khusus untuk yang asma dulu. Kita sama-sama ini sharing ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang atau kalian ada yang info lebih tambahan bisa disampaikan juga. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau enggak di sini juga ada kakak senior yang lain yang ikut nanti mungkin bisa bantu untuk berikan masukan juga. Baik, langsung saja untuk asma di sini kita ketahui dulu definisinya. Asma ini penyakit inflamasi kronik saluran nafas, ditandai dengan mengi, sesak nafas, dada terasa berat atau terikat, kemudian batuk bervariasi, batuk yang bervariasi dalam hal waktu, intensitas, sama adanya hambatan aliran udara ekspirasi. Jadi yang berbeda di sini dari PPOK itu dia ada variabilitas dalam waktu, intensitas, dan hambatan aliran udara ekspirasinya. Kalau PPOK itu sifatnya dia progresif. Kalau ini bervariasi dan ada saat dia tidak ada gejala dan dia ini sifatnya reversible kecuali pada yang dia sudah ada persistent airway limitation. Mbak Kemudian Putri, ini slide-nya kenapa? nggak jalan. Oh ya, sebentar tunggu. Wait, tak reshare dulu. Siap. Jelas, Mbak. Sampun, Mbak. Bisa jalan enggak? Jalan, Mbak. Jalan ya, oke. Kemudian selanjutnya untuk fenotip asma, jadi kalau sekarang itu sudah mulai dikembangkan baik asma maupun PPOK itu dia ada yang namanya phenotyping, endotyping, sama genotyping. Cuma kalau genotyping itu kan nggak aplikatif ya karena setiap orang harus dicek. Kemudian yang paling mungkin yang secara klinis itu bisa nampak dan kita bisa amati itu adalah phenotyping. Nah, phenotype di asma sendiri itu berdasarkan GINA maupun PDPI. PDPI ini ngelihatnya juga dari GINA, jadi ada 5. Ada asma alergi, ada non-alergi, asma late onset, atau ada yang bilang juga adult onset, jadi awitannya lambat, kemudian asma dengan obstruksi saluran napas yang menetap, dan obesitas. Kalau yang alergi ini jelas, jadi dia memang ada riwayat alergi dari anak-anak, ada riwayat atopi di keluarganya, dan ini memberikan respon baik terhadap ICS. Kalau yang non-alergi, kita tidak mendapatkan riwayat alergi. Responnya juga kurang baik terhadap ICS. Inflamasinya sendiri bisa dia eosinofilik, bisa dia netrofilik, atau yang lain. Kemudian awitan lambat ini munculnya ketika dia dewasa. Dulu waktu anak-anak sama sekali tidak pernah mengalami serangan asma. Kemudian butuh ICS yang lebih tinggi dosisnya dibandingkan asma yang lain. Kemudian juga biasanya pada wanita onsetnya biasanya pada wanita, jadi lebih sering dibandingkan di laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah obstruksi saluran nafas menetap, itu sudah terjadi remodeling pada saluran nafasnya, sehingga kalau kita lihat faal parunya, ya dia reversibilitasnya tidak seperti asma pada umumnya. Jadi kita bisa bilang ini sudah jelek lah, prognosisnya lebih jelek. Kemudian asma dengan obesitas pada orang-orang yang memang dia obes ya, berat badannya berlebihan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tipe inflamasinya, itu dia ada tipe 2 sama non-tipe 2. Yang tipe 2 yang alergik ini pasti masuk yang tipe 2, reaksi yang tipe 1 ya, IgE mediated. Kemudian bisa juga yang exercise induced asthma. Jadi misalkan orangnya itu olahraga berlebihan, dia mengalami serangan asma. Kemudian ada juga yang late onset eosinophilic asthma, ada yang aspirin exacerbated respiratory disease. Untuk yang exercise induced sama aspirin exacerbated ini kita pernah keluar ujian di kumpulan soal CBT itu ada yang menanyakan ini. Kemarin waktu yang CBT terakhir itu ujian Juni kemarin ada yang exercise induced asthma ini keluar. Kemudian yang non-type 2 itu ada yang obesity associated, kemudian ada yang smoking related, kemudian ada juga smooth muscle mediated palsy granulocytic asthma.
Kalau yang very late onset asma yang tadi aku bilang lebih banyak pada wanita, ini bisa dua-duanya, bisa tipe 2, bisa juga non tipe 2. Kemudian untuk kita bisa memberikan terapi yang secara tepat, tadi kan kita tujuannya phenotyping, endotyping, genotyping itu adalah untuk presisi medicine ya. Jadi kita bisa memberikan terapi yang tepat sesuai dengan pasiennya, individualized gitu. Harapannya seperti itu. Karena itu kita harus tahu imunopatogenesisnya, yang alergi seperti apa, yang non alergi seperti apa. Kalau ditanya tentang imun, selalu jawaban itu dari yang alami dulu baru adaptif. Karena dia nggak mungkin ujuk-ujuk langsung adaptif. Nah, kalau yang alergik itu, ketika terjadi pajanan alergen, ini akan ditangkap oleh dendritic cell. Dendritic cell ini nanti akan mempresentasikan ke T helper. Nah, kalau di sini yang alergik, T helpernya adalah TH2 dan TH9. Tapi yang lebih dominan adalah TH2. TH2 ini nanti dia akan mengeluarkan interleukin, ada interleukin 4 dan 13. Di sini nanti akan mempengaruhi diferensiasi B-sel menjadi plasma sel, dia akan menghasilkan imunoglobulin E. Nah, imunoglobulin E-nya ini nanti akan ditangkap sama mast sel. Mast selnya akan mengalami degranulasi, kemudian juga dia bisa mempengaruhi eosinofil. TH9-nya juga nanti akan rilis interleukin 5 ke eosinofil juga. Eosinofilnya juga akan mengalami degranulasi. Nah, nanti akan terjadi rilis dari granulnya tadi itu, ada ECP, ada MBP, rilis dari prostaglandin, leukotrien, dan sebagainya, yang akan mempengaruhi smooth muscle cell. Kemudian kalau yang non-alergi, bisa pada yang obesitas, infeksi virus, atau dia ada pajanan asap rokok maupun polutan, ini dia akan mempengaruhi, sama sih ditangkapnya. Ditangkapnya di sini memang dominasinya bukan ke dendritic cell, dia ditangkap oleh makrofag. Makrofag nanti juga akan mempengaruhi TH-nya ini, T helpernya bergeser. T helpernya yang dominan adalah TH1 dan TH17. Nanti kalau TH1 dia akan merilis interleukin 8 juga, selain dari natural killer cell ya, dia juga akan dari TH1 ini juga akan rilis interleukin 8, TNF-alpha, interferon gamma, nanti dia akan mengakibatkan rekrutmen dari neutrofil. Kemudian TH17 ini di sini juga dia nanti akan menghasilkan interleukin 17, nanti dari epitelnya sendiri dia akan merilis interleukin 1 beta dan interleukin 23. Nanti ke innate lymphoid cell 3, dia juga menghasilkan interleukin 17, yang semuanya ini sifatnya adalah atraktan untuk neutrofil. Nah, nanti neutrofilnya ini juga akan mengalami degranulasi. Yang ini mirip dengan yang terjadi pada POK. Sama persis, nggak berbeda sih. Cuma nanti yang terjadi perbedaannya itu adalah pada kerusakan yang terjadi. Kalau pada asma, ini nanti ada di belakang ya, setelah ini aja deh. Kemudian di sini ini bedain antara yang eosinofilik alergik dan alergik yang eosinofilik. Jadi kalau inflamasi eosinofilik itu bisa dua, dia bisa alergik, bisa non alergik. Kalau dia yang alergik, maka perjalanannya sama seperti yang tadi tak sebutkan awal. Kalau yang non alergik, nanti dari si epitel ini tadi akan melepaskan interleukin 33, interleukin 25, TSLP yang nantinya akan ditangkap sama TSLP reseptor di innate lymphoid cell 2. Kalau tadi innate lymphoid cell 3 itu menghasilkan IL-17, kalau ini innate lymphoid cell 2 ini menghasilkan interleukin 5. Nah, interleukin 5 ini adalah sitokin utama untuk eosinofil. Nah, sama-sama inflamasi eosinofilik, tapi dia yang tidak melibatkan TH2. Gitu. Nah, terus apa yang terjadi? Sebentar ini. Apa yang terjadi ketika terjadi tadi itu? Terjadi inflamasi yang inflamasi nanti akan mengakibatkan kerusakan dari sel epitel. Jadi silianya si epitel ini akan menjadi gundul. Kemudian goblet selnya mengalami hiperplasi, terjadi sekresi mukus yang berlebihan, tapi mucociliary clearance-nya menurun. Jadi mukusnya itu kayak terhambat di situ di saluran nafas. Kemudian pada kasus yang dia terjadi terus-menerus, akhirnya sampailah pada airway remodeling, di mana terjadi perubahan pada basal membran, terjadi perubahan dari fibroblast menjadi myofibroblas, akhirnya dia menjadi kaku airway-nya. Kemudian pada airway smooth muscle cell sendiri, dia akan mengalami hipertrofi, hiperkontraktilitas, kemudian terjadi infiltrasi mast cell juga, imun mediatornya rilis imun mediator yang berlebihan. Nah, kalau ini
dia terjadi hiperresponsivitas, maka bisa memicu eksaserbasi. Kemudian kalau terjadi airway remodeling, dia akan kehilangan penurunan faal paru. Kemudian juga kalau terjadi hipertrofi saluran nafas dari smooth muscle cell-nya, kemudian mukosa edema juga akan menurun faal parunya. Kemudian dia menjadi lebih sensitif hipersensitif terhadap batuk. Jadi dia akan terjadi batuk yang iritatif. Kemudian tadi sudah mukos hipersekresi, inflamasi, dominan memang TH2 ya, karena kebanyakan memang alergik asma. Kemudian nanti akan muncullah gejala wheezing, sesak nafas maupun batuk. Kemudian siapa sih yang dia beresiko untuk terjadi asma? Dari faktor hostnya sendiri atau pejamunya, dia punya predisposisi genetik. Ada riwayat atopi, kemudian hiperreaktivitas bronkus, terjadi inflamasi jalan napas, jenis kelamin tadi yang ada onset saya bilang lebih banyak pada wanita, kemudian ras, etnis, hipotesis hygiene, kemudian obesitas dan depresi. Kalau faktor lingkungan di sini dibagi dua. Jadi faktor lingkungan yang mempengaruhi berkembangnya asma dan faktor lingkungan yang mencetuskan eksaserbasi. Tapi yang perlu dilihat dominan di sini baik dari faktor lingkungan ya, keduanya adalah alergen, baik itu indoor maupun outdoor, kemudian polusi udara indoor maupun outdoor, bahan di lingkungan kerja, jadi nanti bisa kita bedakan dengan okupasional asma, kemudian asap rokok dan infeksi. Yang lain tambahannya bisa dibaca sendiri. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis asma? Dari GINA 2023, itu pertama kita lihat gejalanya. Gejalanya seperti tadi definisinya, jadi ada mengi, ada sesak nafas, batuk, maupun dada terasa berat atau terikat. Nah, pasien yang dewasa biasanya lebih dari satu keluhannya. Kalau anak-anak mungkin juga kurang bisa menyampaikan keluhan ya. Dan kalau dewasa ini keluhannya biasanya lebih dari satu, terus ada kekasan, dia khasnya biasanya memburuk di malam hari atau pada pagi hari. Jadi harus ditanyakan keluhan ini itu terjadinya kapan. Itu harus ditanyakan dengan jelas. Kemudian ada variabilitas dari waktu ke waktu dan intensitas berat ringannya. Jadi seperti yang tak jelasin tadi bahwa dia itu reversible, ada episode di mana dia tidak dalam serangan, ya mungkin saja dia tidak ada keluhan. Kemudian trigger ini harus dicari beda dengan PPOK yang biasanya memang karena infeksi untuk eksaserbasinya. Kalau di asma ini infeksinya viral, kemudian bisa juga karena aktivitas, tadi kan ada yang exercise induced asma, kemudian alergen, atau ada perubahan cuaca, atau dia tertawa berlebihan, atau dia depresi, itu juga bisa. Nah, kalau misalkan tadi orangnya sudah mengalami keluhan-keluhan di atas, terus ada keluhan yang lain yang kita dapatkan, ini mungkin dia justru bukan mengarah ke asma. Misalkan kita dapatkan dia dengan kronik produktif sputum. Ini mungkin dia bukan asma, mungkin saja dia PPOK, atau mungkin dia bronkitis kronik kayak gitu. Kemudian sesak nafasnya ada kaitannya dengan pusing atau kepala terasa ringan, itu mungkin ada penyebab yang lain, chest pain, kemudian ada noisy inspiration pada exercise induced dyspnea. Nah, ini kita harus evaluasi. Jangan-jangan tidak hanya sekedar asma, diagnosis bandingnya harus kita cari tahu. Kemudian kita dari pasien yang tadi sudah ada gejala khas mengarah asma, kita harus lihat, kita konfirmasi dengan adanya variabilitas hambatan aliran udara. Nah, itu harus terdokumentasi. Jadi sebaiknya kalau pasien itu kontrol ada keluhan dan kita sudah melakukan uji faal paru misalkan, nah itu catat meskipun saat itu mungkin hasilnya normal ya, tapi kita curiga ke asma itu harus dicatat, nanti datang berikutnya kita bisa bandingkan. Yang pertama ini adalah hasil uji post-BD. Jadi ada yang bilang uji pasca bronkodilator, ada yang bilang uji reversibilitas pasca bronkodilator. Nah, itu harus positif. Ini boleh salah satu ya, tidak harus semua ujinya ini positif. Yang uji reversibilitas post-BD itu dikatakan positif kalau dia ada peningkatan FEV1 lebih dari 12% dan 200 mili. Kemudian kita juga bisa mungkin post-BD-nya normal, tapi hasil PEF-nya, PEF diurnalnya selama 2 minggu itu variabilitasnya berlebihan. Kalau yang PEF variabilitas diurnal ini lebih dari 10%. Kemudian peningkatan faal paru setelah 4 minggu terapi. Jadi pasiennya ini datang, mungkin ketika datang pertama, hasil faal parunya itu normal. Akhirnya kalian putuskan karena khas mungkin keluarganya ada atopi, kalian kasih terapi ICS misalkan. Ya terserah ICS laba atau ICS biasa low dose dengan SABA as needed. Ya ininya kalian terapi dengan terapi yang mengandung ICS selama 4 minggu. Kemudian
dievaluasi, ternyata ada peningkatan atau keluhannya membaik. Nah, ini peningkatan reversibilitasnya, peningkatan FEV1-nya seperti yang uji reversibilitas atau dia ada PF diurnalnya lebih dari 20%, berarti dia mengarah ke asma. Kemudian juga bisa exercise challenge test. Di sini kita lihat penurunan ya. Kalau yang tadi itu peningkatan FEV1, kalau ini exercise induce itu penurunan FEV1 lebih dari 10% dan 200 mili dari baseline. Nah, makanya ini dilakukannya pre dan post exercise. Kemudian ada juga uji provokasi bronkus. Nah, uji provokasi bronkus ini hati-hati karena standarnya beda. Kalau pakai metakolin, dia penurunan FEV1-nya lebih dari 20%, atau PC20 nanti kalau ditulis di ujian biasanya. Jadi konsentrasi di mana FEV1-nya menurun 20%, itu ditulisnya PC20. Kemudian atau dia dengan yang lain, dengan hiperventilasi standar, salin hipertonis maupun manitol, ini kita nggak pernah melakukan ya, jadi aku juga kurang tahu teknisnya seperti apa. Itu penurunan FEV1-nya lebih dari sama dengan 15%. Nah, angka-angka perbedaan ini hati-hati karena pada saat ujian tuh benar-benar ya sesuai begini nih angkanya, patokannya. Kemudian variabilitas faal paru yang berlebihan antar kunjungan. Jadi ini tadi yang terbilang kalau dia datang hasilnya mungkin masih normal atau hasilnya rendah banget setelah bawa pos BD, reversibilitasnya mungkin nggak terlalu signifikan ya, kalian bisa ulang lagi nggak masalah. Kalau memang pasiennya masih ada keluhan dengan terapi yang kalian berikan nggak adekuat. Nah, ini harus bahwa yang dievaluasi ini di luar pengaruh infeksi. Jadi kalau misalkan kalian periksa dia lagi infeksi, ya terus habis itu setelah infeksi diperiksa lagi, oh variabilitasnya naik, bagus ya, jelas aja karena dia sebelumnya infeksi. Jadi dalam dua kondisi yang diperiksa itu ya tidak dalam kondisi infeksi dua-duanya. Kemudian adanya dokumentasi hambatan aliran udara dilihat dari FEV1 per FVC-nya kurang dari lower limit normal. Jadi kalau kita pada PPOK biasanya kan pakem ya pakai 75% FEV1 per FVC atau 70%, ada juga bilang gitu. Tapi kalau di asma ini direkomendasikannya adalah lower limit normal atau kalau yang tadi variabilitas itu dia dari base-nya. Jadi dia baseline terbaiknya dia berapa itu dibandingkan. Kalau ini yang FEV1 per FVC-nya kurang dari lower limit normal serta ada penurunan FEV1. Misalkan dia diuji lagi dengan uji-uji yang tadi saya sebutkan. Oh iya, dan semua yang ini yang persyaratan yang konfirmasi variabilitas ini adalah catatannya pada pasien yang belum mendapatkan terapi. Nah, kalau misalkan dia datang sudah dengan terapi bagaimana? Nanti berikutnya ada. Terus bagaimana kita menghitung variabilitas diurnal PEF? Jadi hari dia nilainya tertinggi, dikurangi di mana hari nilainya dia terendah, dibagi ratanya, dikali 100%. Dan ini ngitungnya setiap hari, selama 1-2 minggu. Jadi ya memang harus telaten, harus bisa, pasiennya juga adalah pasien yang dia kalau bisa sih punya PEF sendiri di rumah ya. Sebenarnya kan alatnya sederhana dan kalau pasiennya itu dia educated gitu bisa kita ajari, ini akan mudah. Tapi kalau kita yang mengerjakan kan nggak mungkin karena yang dilihat itu adalah pengerjaannya adalah di malam hari, diulang-ulang atau di pagi hari kayak gitu ada waktu tertentu. Jadi kan nggak mungkin kita mengawasi pasiennya. Memang bisanya adalah ya pasiennya harus well educated yang bisa diajari. Kemudian variabilitas diurnal ini yang confidence intervalnya sampai 95% itu dari 2 pembacaan harian pada dewasa itu secara penelitian adalah 9%. Makanya tadi dibulatkan, diambil batas PEF diurnalnya itu adalah 10%. Jadi dibulatkan ini untuk orang dewasa, untuk anak-anak ada patokan sendiri 13%. Kemudian nah ini tadi yang tak bilang, variabilitas itu sebaiknya dibandingkan dengan personal base value. Jadi pengukuran terbaik dari orangnya. Bukan dibandingkan dari kayak PPOK gitu kan ada cut off-nya gitu. Ya tidak, dia lebih baik dari personal base pasiennya masing-masing. Nah, ini adalah langkah konfirmasi untuk pasien yang sudah datang sudah dengan terapi ICS. Jadi kita lihat, misalkan dia sudah dapat terapi ICS selama 4 minggu dari dokter A, kemudian dia mengontrolkan asmanya ke kita. Kita lihat di sini apakah dia ada variasi dalam gejala respirasi dan hambatan aliran udaranya. Kalau ternyata dia ada variasinya tadi, berarti diagnosis asmanya terkonfirmasi. Kalau misalkan dia gejalanya ada, tapi
hambatan aliran udaranya tidak ada variasinya, misalnya tetap gitu ya. Coba kita cek lagi spirometri ulangnya, kemudian kita lihat FEV1 post BD antar kunjungan. Kalau normal ya mungkin aja bukan asma, harus kita cek diagnosis alternatifnya. Kemudian misalkan gejala respirasinya minimal, faal parunya juga normal, tidak ada variasi hambatan aliran udara. Nah, ulang lagi uji pos BD-nya, kalau normal mungkin juga suatu diagnosis alternatif. Terus kita bisa pertimbangkan step down. Mungkin karena dosis ICS-nya itu sudah, misalkan dia memang harusnya step 2 ya, ternyata dosis ICS-nya itu untuk orang yang step 3. Ya otomatis kan mungkin gejala respirasinya sudah minimal, faal parunya otomatis membaik. Nah, untuk kita mengkonfirmasi, kita bisa nyoba dengan step down. Kita turunkan ICS containing treatment-nya. Mungkin dengan step down, kalau misalkan ada gejala atau ada perubahan dari hambatan aliran udaranya, berarti ya memang asma. Selama ini baik juga karena dosis ICS-nya sudah sesuai. Seperti itu. Kemudian sesak nafas dan hambatan aliran udara persisten. Kalau dia keluhannya terus-menerus, nggak berkurang sama sekali, padahal padahal mungkin dokter sebelumnya sudah ngasih terapi ICS selama 4 minggu, mungkin kita perlu pertimbangkan, kita step up ICS-nya dulu. Terapinya kita step up dulu 3 bulan. Kalau ternyata dengan step up itu keluhannya membaik, ya sudah, berarti memang asma. Memang mungkin dosisnya sebelumnya itu kurang tinggi dosisnya, seperti itu. Jadi lebih ke challenge terapi sih kalau pada pasien yang memang sudah terapi ICS tapi datang ke kita nggak tahu ini asma kah, ini PPOK kah, atau bronkitis akut aja atau diagnosis yang lain, kita bisa challenge seperti itu. Kemudian diagnosis banding ini sebenarnya kalau di GINA itu dia bagi berdasarkan usia. Tapi kalau di sini saya gabung aja, jadi yang utama jangan lupakan BPOK, jadi teman ya memang friend gitu, asma dan BPOK. Kemudian gagal jantung, interstisial lung disease bisa, karena tadi kan khasnya memang batuknya bukan batuk yang produktif sekali, ILD itu juga batuknya batuk kering. Kemudian bisa inducible laryngeal obstruction, bisa juga central airway obstruction, bisa hyperventilation, dysfunctional breathing, dan lain-lain. Kalau dia pasien batuk kronis, jangan lupa kalau dari dokter Arif sendiri sih, kalau ujian itu selalu ngingetin, sebutkan aja kalau dia DD-nya batuk kronis apa saja, termasuk di situ ada TB, bronkiektasis, kistik fibrosis. Kistik fibrosis pun itu dia bisa yang non-kongenital ya, itu keluar soal CBT. Ada yang non-kongenital, kalau kongenital kan jelas, kistik fibrosis kan kebanyakan yang dari lahir kan, ada juga tapi yang non-kongenital. Jadi nanti sebutkan saja, karena biasanya kalau soal CBD itu akan ditanya DD-nya apa. Gitu. Sebutkan kalau memang ada kronisitas dari batuk, sesak nafas, nggak ada salahnya. Kemudian kita menilai kontrol asma. Nah, kontrol asma itu apa sih maksudnya? Kontrol asma itu sejauh mana manifestasi asma itu kita amati pada pasien. Apakah dia berkurang atau hilang sama sekali setelah kita memberikan terapi. Nah, 2 hal yang harus dievaluasi adalah gejala dan resiko luaran yang tidak diharapkan di masa depan. Nah, kontrol gejala ini kita amati dalam 4 minggu terakhir. Nanti ada beberapa pertanyaan untuk evaluasi ini, 4 minggu terakhir ini. Kemudian faal paru ini dilakukan sebelum terapi ya, maksudnya sebelum terapi, jadi ketika diagnosis. Kemudian 3-6 bulan setelah kita memberikan terapi awal, kemudian secara periodik ini tergantung ya kondisi pasiennya ya, misalkan kok tambah jelek ya, jangan juga sering di faal paru, mungkin terapinya juga kita perlu adjust, terus kita evaluasi kepatuhan pasiennya, cara menggunakan inhalasi dan sebagainya. Periodik ini kalau di GINA sendiri bisa 1-2 tahun. Kemudian kepatuhan dari pasien menggunakan ICS containing treatment, kemudian teknik inhalasinya apakah sudah benar, kemudian apakah ada efek samping obat dari ICS tadi yang dipakai pasiennya, kemudian faktor resiko eksaserbasi, apakah adakah faktor resiko hambatan aliran udara, apakah dia ada potensi untuk menjadi persisten, kemudian juga efek samping, serta komorbid. Kalau ada komorbid juga harus diatasi. Nah, ini adalah kontrol gejalanya tadi, jadi ada 4 pertanyaan. Kalau GINA sendiri itu hanya 4 pertanyaan dalam 4 minggu terakhir. Apakah ada gejala daytime ya, lebih dari 2 kali seminggu, yes or no. Nah, ini jawabannya itu bedanya GINA, pertanyaannya GINA dan ACT. Kalau GINA itu cuma yes or no. Kemudian pertanyaan kedua adalah
terbangun di malam hari karena asma, kemudian penggunaan reliever SABA lebih dari 2 kali seminggu, kemudian apakah ada aktivitas fisik yang terbatasi karena asma. Nah, ini tinggal yes or no aja. Hasil akhirnya dia bisa dibilang well control, partly control, sama uncontrol. Kalau tidak ada satupun, kalau no semua ya dia well control. Kalau 1 sampai 2 dia partly control, kalau 3 sampai 4 dia uncontrol. Nah, kalau sebetulnya kan ada banyak kuesioner ya yang kita kenal aja, ini yang tak bahas yang kita kenal aja. Jadi dari Ginanya sendiri, kemudian ACT. Kalau ACT itu 4 pertanyaan di atas ditambah 1 pertanyaan. Jadi ada 5 pertanyaan. Pertanyaan terakhir itu bagaimana menurut Anda asma Anda selama 4 minggu terakhir ini kalau termasuk terkontrol apa tidak? Nah, kalau ACT itu dia ada 5, nggak yes or no, dia ada 5. Kalau 1 itu not control at all, 2 poorly control, 3 somewhat control, 4 well control, 5 completely control. Nah, yang membedakan itu nanti kalian bisa browsing di internet ya. Kalau di sini ini pakai hasil akhir dari Gina. Kriteria well control, not well control, sama poorly control itu kita pakai Gina aja. Karena kalau yang dari edaran itu agak sedikit berbeda angkanya. 20 sampai 25 itu well control, 16 sampai 19 itu not well control, 5 sampai 15 itu poorly control. Nah, kemudian faktor resiko asma outcome. Di sini ada faktor resiko eksaserbasi. Jadi kita lihat kira-kira orang ini luaran asmanya bagus apa enggak. Nah, kalau misalkan kita mau memprediksi ya, faktor resiko apa saja, yang pertama ada faktor resiko eksaserbasi. Kalau pasiennya itu bolak-balik gejala asmanya itu yang tadi 4 pertanyaan ini tadi, dia yes semua, berarti kan uncontrol, gejala asmanya tidak terkontrol, pasti dia akan resiko tinggi untuk mengalami eksaserbasi. Atau mungkin gejalanya minimal, tapi kita lihat faktor resiko lain. Misalkan ternyata gejalanya minimal, tapi orangnya mungkin nggak ngerti, bolak-balik pakai SABA overuse jadinya. Nah, ini perlu diketahui juga, kalau dia pakai lebih dari 3 kanister per tahun, itu akan terjadi peningkatan resiko eksaserbasi. Kalau lebih dari 1 kanister per bulan atau 12 kanister per tahun ya, itu peningkatan resiko mortalitas. Nah, ini biasanya Prof itu nanya, ini berdasarkan penelitian apa? Kalau yang SABA overuse dan peningkatan resiko eksaserbasi dan mortalitas ini Sabina Study. Nanti bisa dicari tahu Sabina Study, dibaca sendiri ya. Kemudian bisa juga medikasi ICS tidak ada kuat. Kayak tadi pasien datang ke kita, dia sudah dalam terapi, kok gejalanya masih ada. Nah, itu mungkin ICS-nya kurang tinggi dosisnya, atau mungkin teknik pasiennya pakainya salah, seperti itu. Kemudian faktor resiko lain, misalkan asmanya nih gejalanya biasa-biasa aja, tapi komorbid pasiennya sabrek, nah itu juga dia akan beresiko eksaserbasi. Kemudian pajanan ini makanya selalu ditanyakan pekerjaan pasien itu dengan jelas, jangan-jangan dia ada pajanan di tempat kerja yang memicu dia eksaserbasi. Kemudian faal paru, pasien yang dengan FEV1 awalnya dia itu rendah, sepulang dari 60%, itu dia akan mengalami resiko eksaserbasi yang lebih tinggi. Atau dia reversibilitasnya post BD itu tinggi. Jadi misalkan ketika pre BD itu rendahnya banget, terus post BD itu mungkin sampai 20%, 500 mili gitu ya. Yang signifikan itu dikatakan sampai 15% dan 400 mili. Kalau lebih dari itu sudah cukup signifikan reversibilitasnya. Kemudian pasien asma yang inflamasinya TH2 sama ada riwayat eksaserbasi sebelumnya. Nah, itu dia akan beresiko untuk terjadi eksaserbasi. Kemudian faktor resiko mengalami hambatan aliran udara persisten yang tadi, jadi dia jadi mirip kayak PPOK gitu, jadi kayak irreversible. Kalau misalkan dia dulunya adalah orang yang lahir prematur atau orang dengan BPLR dan memiliki hipersekresi mukus kronik, itu bisa. Atau medikasi dia telat pakai ICS, lama nggak pakai ICS, atau dia nggak mau pakai ICS, itu juga bisa. Kemudian pajanan tadi tetap FEV1 awal yang rendah, sama kita bisa temukan eosinofil sputum dan darah yang tinggi. Kemudian orang bagaimana yang mengalami efek samping akibat medikasi, faktor resiko yang bagaimana, yang dia sering pakai OCS jangka panjang lagi, atau dia pakai high dose ICS atau ICS yang potensinya tinggi, misalkan kayak fluticasone furoate gitu ya. Hati-hati kalau kayak obat-obat baru itu belakangnya beda. Jadi kayak fluticasone furoate sama fluticasone propionate. Itu kita harus ngecek dari produk-produk yang dikeluarkan sama pabrik obat, itu dicek. Kalau furoate kan lebih poten dibandingkan yang propionate. Kemudian bisa juga dia menggunakan ICS high dose
atau ICS yang poten secara ini ya apa lokal aja. Jadi efek samping itu bisa sistemik bisa lokal. Kalau sistemik penggunaan steroid sistemik ya bisa Cushing syndrome. Kalau yang lokal aja bisa dia ada jenis yang fluticasone itu bisa meningkatkan resiko pneumonia seperti itu. Kemudian kita menilai derajat beratnya asma. Jadi asma severity ya. Ada severe asma, asmanya ini tetap tidak terkontrol meskipun kita sudah ngasih terapi optimal bahkan dengan high dose laba ICS. Tapi ini harus kita bedakan dengan difficult to treat asma. Kalau kita lihat dari gambar yang di bawah ini, kalau kita lihat dari gambar yang di bawah ini semua pasien asma ya. Dari semua pasien asma ini dikatakan ada 24% yang dia mendapat high intensity terapi. Jadi pakai high dose ICS laba atau medium dose ICS laba plus OCS. Dari yang high intensity treatment ini ada 17% yang dia difficult to treat. Jadi sudah kita berikan terapinya sudah maksimal, tapi keluhannya itu masih ada aja, jadi nggak terkontrol. Nah, dari 17% itu ada 3,7% yang dia severe asma. Jadi severe asma ini salah satu bagian dari difficult to treat asma. Nah, catatannya di sini dia sudah dapat terapi maksimal, tapi gejalanya itu masih sering dialami, tapi dia punya ini tekniknya sudah benar, adherence-nya sudah benar. Jadi dari segi pasiennya, kepatuhan pasiennya itu sudah bagus, tapi tetap tidak bisa dikontrol asmanya. Kemudian moderate asma ini adalah well control asma yang dalam terapi step 3 atau 4 ya. Jadi dia well control tapi dalam step 4 atau 3. Kemudian yang mild ini dengan terapi yang intensitas rendah, yang as-needed laba ICS, as-needed ICS formoterol atau dia pakai low dose ICS dengan as-needed SABA seperti itu. Nah, ini adalah derajat asma pada keadaan stabil sebelum pemberian terapi. Makanya kalau misalkan kita nulis diagnosis, kalau pasiennya itu belum kita kasih terapi, misalkan asma eksaserbasi akut derajat berat pada asma persisten berat, kalau dia memang belum mendapatkan terapi. Tapi kalau dia sudah dalam terapi, misalkan asma terkontrol sebagian, atau asma tidak terkontrol, kontrol tidak terkontrolnya ngelihat dari 4 pertanyaan yang di awal tadi. Tapi kalau dia belum mendapat terapi sama sekali, kita pakai klasifikasi ini yang menganut adalah PDPI. Kalau GINA tidak ada ini sudah. Intermittent itu kita lihat gejalanya bulanan, juarang banget. Dan ini FEV1-nya masih bagus, APE pun masih bagus, variabilitasnya rendah. Gejala malamnya juga rendah sekali, kurang dari sama dengan 2 kali per bulan. Nah, kalau yang persisten berat itu sudah setiap hari dia mengalami keluhan, sering kambuh, FEV1-nya juga rendah, gejala malamnya sering, APE-nya juga rendah, variabilitasnya sangat besar. Jadi nanti kita bisa lihat dari dia sebelum dan setelah dikasih obat, variabilitasnya sangat tinggi, lebih dari 30%. Kemudian bagaimana manajemen asma stabil? Tadi kan kita bahas yang stabil dulu ya. Jadi manajemen asma stabil itu kita mau mencapai tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah kontrol gejala asma, sama menjaga pasiennya itu masih bisa aktivitas normal. Terus kemudian menurunkan resiko kematian terkait asma, eksaserbasi, dan kalau bisa menurunkan resiko hambatan aliran udara persisten dan terjadinya efek samping. Nah, selalu pada pasien asma itu kita harus assess, adjust, dan review. Kita assess dulu, kita pastikan bahwa diagnosisnya itu memang benar asma. Kemudian kita mengontrol gejala dari pasien, risk faktor yang bisa dimodifikasi, kita modifikasi, komorbid kita terapi, kemudian teknik dari penggunaan inhaler dan kepatuhan pasiennya harus bagus, kemudian pasiennya ini prefernya bagaimana. Jadi preference di sini bisa terkait dengan ini juga ya, dengan bentuk inhaler yang digunakan, kemudian dari segi harganya juga, dan apa yang ingin dicapai sama pasiennya. Kemudian adjust dan juga review. Nah, di sini itu ada perbedaan. Kalau di yang ini adalah ketika terapi inisial. Jadi nanti itu sama-sama ada track 1 dan track 2. Ada stepnya juga gini, tapi kalian lihat kopnya di atas. Kalau yang ini itu adalah initial treatment. Jadi pasien tuh belum diterapi, kalian baru mau menterapi. Nah, kita assess dulu konfirmasi diagnosis tadi sama yang kita sebutkan sebelumnya. Nah,
start di sini, kita bisa pilih track 1. Ini adalah track yang preferred, jadi yang lebih disarankan adalah track 1. Dia pakai ICS for motor roll. Di garis bawah di sini ya. Jadi semuanya dari step 1 sampai 5, kalau track 1 itu pakai ICS for motor roll. For motor roll bukan ICS laba, tapi for motor roll. Kemudian ini untuk pasien-pasien bagus adherence. Jadi pakai satu device aja. Kalau dulu itu kita sebutnya controller, sekarang pakai terminologi maintenance. Jadi nanti maintenance and reliever terapi, singkatannya MART, MART. Tapi kalau merek ya biasanya Symbicort itu dia akan bilangnya Smart, Symbicort Maintenance and Reliever Therapy. Tapi yang benar ya cuma MART aja. Nah, di sini kalau ada keluhan kurang dari 4 sampai 5 hari dalam masuk ke step 1 2. Nah, kalau dia gejalanya itu hampir setiap hari ada dan sudah mulai ada night awakening, jadi terbangun di malam hari, itu kita sudah masuk ke step 3. Tapi kalau dia sudah ada semua tadi, ditambah low lung function yang tadi FEV1 kurang dari 60%, itu kita harus mulai dengan step 4. Jadi jangan pasiennya sudah keluhannya sebanyak ini, kita mulainya di step 1, 2. Telat guys. Jadi ini adalah panduan, sebenarnya enak kita ini. Jadi kalau sudah gejalanya ada semua dan faal parunya jelek, kita langsung mulainya step 4. Tapi kalau misalkan dia faal paru masih bagus, gejalanya ada, night awakening-nya ada, itu kita masuk step 3. Tapi kalau ringan-ringan aja kita bisa mulai step 1. Nah, kalau dia ini bisa track alternatif track 2. Bedanya di sini adalah pakainya SABA. Jadi ICS-nya tetap, cuma pakainya SABA. Dan ketika step 3, 4, 5, itu dia ICS laba. Jadi bukan pakai formoterol. Kemudian kalau adherence pasiennya bagus, kita masih bisa pakai track 2. Itu ya. Untuk ininya hampir sama sih. Kapan kita mulai step 4, 3, 2, dan 1. Untuk yang 1 sendiri ini gejalanya kurang dari 2 kali dalam sebulan. Terus pada step 4 itu kita bisa memberikan OCS, tapi ya harus benar-benar diawasi, jangan sampai pasiennya berlebihan menggunakan OCS. Nah, untuk yang step 2 ini, kalau dulu kan proaktif regular dosing. Kalau sekarang pakai istilah AIR, jadi anti-inflammatory relievers. Ya, istilah-istilah ini harus dipahami ya guys, karena kadang ada penguji yang nanyanya seperti itu. Kemudian, kalau gejalanya tetap tidak terkontrol dan atau mengalami eksaserbasi setelah 2-3 bulan pemberian ICS containing treatment tadi, nah, kita harus evaluasi beberapa hal sebelum kita memutuskan untuk step up. Yang pertama adalah mungkin teknik inhalasinya salah, patuhan pasiennya mungkin tidak bagus, atau mungkin semuanya sudah benar, tapi ternyata ada pajanan, baik itu di tempat kerja maupun di rumah. Mungkin misalkan dia punya kucing gitu. Terus kemudian komorbid sudah bagus semua, nggak ada masalah, ternyata dia punya komorbid, misalkan obes dan berat badannya sulit diturunkan. Ya, sarankan pasiennya untuk menurunkan berat badan. Atau yang terakhir, ya memang mentok, ternyata bukan asma. Nah, kalau misalkan bukan asma, kan sia-sia kita men-step up, nggak akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Nah, kemudian kalau yang ini tuh dia sudah kita terapi. Kemudian kita assess, kita adjust, kita review, kita mau ngasih yang personalized. Jadi lebih detail lagi. Kalau tadi kan step 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu untuk mulai startnya. Ketika dia sudah dapat terapi, katakanlah dia sudah di track 1, ya, track 1, step 4. Tapi ternyata gejalanya belum membaik, masih terbangun di malam hari, faal parunya juga jelek, kita bisa pertimbangkan naik ke step 5. Setelah mengevaluasi problem-problem yang dia alami tadi, ternyata memang benar dia asmanya masih belum terkontrol, maka kita bisa naik ke step 5, kita bisa kasih add-on lama. Kemudian kita bisa assessment untuk phenotype. Nah, phenotype nanti adalah guidance pedoman kita untuk ngasih ini anti IgE, anti IL5 atau 5R, anti R alpha, anti TSLP dan sebagainya. Lihat dari ini track 2 ya, ini untuk track 2 yang di bawah step 2 ini kita bisa ngasih
persahabatan sama kayak gini. Ini low dose S aja terus menerus. Ini hanya dipakai sahabatnya dipakai. Bisa ditambahkan daily leukotriene antagonis atau dia hostasmide sublingual imunoterapi. Jadi bisa dimulai dari sini. Kalau sini ini kan low dose, di sini kita medium dose IC, dan kita bisa add on yang lain, bisa sama LTRA atau HDM-SLIT. Kalau yang ini kita sudah bisa add lama di step 4. Ini juga yang step 5, untuk yang adult kita bisa kasih azitromisin atau LTRA. Di sini azitromisinnya bukan sebagai antibiotik, tapi sebagai imunomodulator ya. Kalau terpaksa, ya kita bisa pakai low dose OCS. Di sini low dose OCS itu benar-benar memang kalau terpaksa, jadi sebisa mungkin dihindari. Tapi bisa juga dikasih pada pasien yang sedang eksaserbasi. Nanti di akhir kita bisa bahas sedikit. Kemudian, kalau sudah kita terapi, kan tadi kita evaluasi, pertama kan inisial, terus kita terapi. Nah, ini bagaimana kita step up dan step down. Untuk step up itu kita bisa day to day. Jadi tergantung si pasiennya tadi sesuai dengan gejala pasien. Terus apakah pasiennya ada gejala? Kalau ada gejala ya dia bisa naikkan. Kemudian bisa juga dia short term. Jadi yang dinaikkan adalah dosis steroidnya ya. Steroidnya dinaikkan secara short term. Kalau short term itu cuma 1-2 minggu. Atau bisa sustain step up 2-3 bulan. Nanti setelah 2-3 bulan kita evaluasi lagi semua kontrol gejalanya, kemudian paru-parunya boleh diulang lagi. Kemudian kalau yang bagus kita bisa step down. Pada pasien yang bagus dia step down kalau dia kontrol asmanya bagus dan tidak ada keluhan selama 2-3 bulan terakhir, paru-parunya juga sudah plateau, sudah ada variabilitas yang berlebihan lagi. Nah, tujuannya apa? Agar kita menemukan dosis efektif minimal dan mendorong pasien melanjutkan terapi. Nah, step down ini tapi tidak direkomendasikan pada ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil dan dia sudah terkontrol dengan medikasi yang ada, biarkan dulu sampai pasiennya melahirkan. Karena selama kehamilan itu terjadi berbagai macam perubahan kan. Bisa stres, bisa depresi, itu juga bisa mengindus eksaserbasi. Dan kalau terjadi eksaserbasi pada ibu hamil, dikhawatirkan kan juga kena ke janinnya. Jadi pada pasien yang hamil itu tidak direkomendasikan untuk step down. Nah, kemudian ini adalah kalau tadi kan misalkan dia sudah severe asma, jadi sudah kamu kasih ini sampai step 5, sudah masuk severe asma, terus kita mau untuk terapi apa ini namanya? Biologis, agen biologis. Nah, itu kita pakai panduan ini ya. Jadi dari awal itu kita diagnosis dia ternyata difficult to treat asma. Kita konfirmasi diagnosisnya udah benar enggak. Kita lihat yang tadi kayak ada komorbid, penggunaan inhaler yang nggak tepat, mungkin pasiennya nggak maksimal penggunaannya, atau dia ada efek samping. Nah, itu kalau setelah kita atasi semuanya, kita optimalisasi, kita perbaiki yang salah dari pasiennya tadi. Kalau perlu vaksinasi juga, kemudian kalau gendut ya diturunkan berat badannya, kalau masih merokok suruh dia berhenti. Nah, kita review lagi setelah 3-6 bulan, ternyata tetap nggak ada perbaikan, kita sudah step up, kita sudah tambahi OCS, tetap nggak membaik juga, namun dia mungkin adalah severe asma. Kalau sudah severe asma seperti ini, bukan ranahnya GP lagi ya, jadi harus di-refer ke spesialis. Nah, di sini nanti peran kita harus menginvestigasi. Investigasi kok kenapa keluhannya masih seperti itu. Apakah ada diagnosis banding, terus apakah mungkin ada infeksi. Jadi sering banget tuh aspergillus, infeksi aspergillus yang dia bersamaan pada pasien asma atau BPA. Nah, itu kita harus evaluasi. Jadi semuanya dicek. Skin prick testnya juga dicek. Alergen apa, kemudian eosinofil darahnya dicek juga, apakah dia hipereosinofili karena penyakit yang lain, kemudian dukungan secara psikososial juga disertai juga. Nah, kita lakukan semuanya itu tadi, kemudian kita assess asma phenotype-nya, apakah type 2 atau non-type 2. Kalau type 2 itu kita akan mendapatkan blood eosinofilnya tinggi, lebih dari 150. Kemudian venonya lebih dari 20 ppb. Ini inflamasi yang type 2 ya. Kemudian sputum eosinofilnya bisa lebih dari sama dengan 2%. Kalau eosinofil sputum ini memang ada yang menyebutkan 2%, ada yang menyebutkan 3%. Kemudian apakah dia allergen driven, jadi dipicu oleh alergen.
untuk biomarkernya sendiri pada asma yang TH2 itu ada dua, ada periostin, ada veno. Eh, Baik periostin maupun veno ini produk sampingan sebenarnya yang terjadi pada inflamasi eosinofilik. Jadi memang dia mengarah ke asma yang alergi, asma yang inflamasi tipe 2. Kemudian kalau memang dia mengarah ke type 2 inflammation, nah ini kita bisa mempertimbangkan penggunaan agen biologi tadi. Tapi harus dilihat apakah available dan affordable. Apakah tersedia dan bisa ya apa ya istilahnya. Kalau ada tapi pasiennya nggak bisa beli kan sama aja guys. Jadi apakah memang tersedia dan dapat diakses sama pasiennya. Kalau misalkan bisa, kita bisa memberikan. Nah, di sini ada apa aja? Ada anti IgE. Anti IgE di sini ada omalizumab, anti IL-5. IL-5 di sini ada mepolizumab sama reslizumab. Yang anti IL-5R itu ada benralizumab. Kemudian anti IL-4R alfa ada dupilumab, anti TSLP ada tezepelumab. Yang ini anti IL-5R itu ada yang nyebut anti IL-5R alfa juga. Nah, syarat-syaratnya bisa dibaca di sini. Kalau yang anti IgE ini khas banget, biasanya memang pada untuk yang asma allergic driven, yang cabut onset, venonya tinggi, eosinofilnya tinggi. Dan di sini kalau kalian amati ya, eosinofilnya di sini itu agak aneh. Ada yang kalau yang anti IgE itu lebih dari 260, angkanya agak pas banget. 260 sel per mikroliter ini dikatakan memberikan prediksi, memberikan respon yang baik terhadap anti IgE. Kalau yang anti IL-5 atau anti IL-5R itu blood eosinofilnya 150 atau lebih dari 300. Kan angkanya yang agak sulit dihafal. Jadi yang jelas ya memang kalau hipereosinofilia tadi kan bisa terjadi pada TH2 maupun yang non TH2 kan. Jadi ya kurang spesifik sebetulnya. Kemudian ini dihafalkan aja kalau misalkan ujian itu juga ditanyain. Jadi contohnya anti IgE itu apa? Contohnya anti IL-5, anti IL-5R apa? Anti IL-4R apa? Anti TSLP apa? Nanti kita bisa choose salah satu itu tadi. Kemudian kita trial. Trialnya setidaknya 4 bulan. Kemudian kita assess dari respon pasiennya tadi itu. Nah, setelah itu kalau hasilnya bagus, ya kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan hasilnya nggak jelas, boleh di-extend 6-12 bulan selama obatnya ada dan uangnya juga ada. Kalau misalkan tidak, kita stop. Nah, kita review lagi respon. Kalau good, evaluasi lagi 3-6 bulan. Tapi kalau enggak, ya kita stop, kita cari mungkin di differential diagnosis, ya kembali lagi si assessment-nya itu balik lagi apa aja yang diperiksa itu sama seperti sebelumnya. Kemudian kalau eksaserbasi bagaimana? Eksaserbasi itu adalah episode perburukan gejala sesak nafas, mengih, dada terasa berat, dan penurunan progresif dari faal paru dibandingkan biasanya. Jadi misalkan biasanya 70%, 70% atau 75% ya, mepet lah batas atasnya gitu. Kemudian terjadi penurunan yang progresif, misalkan turun sampai 60% dalam waktu yang singkat dan juga keluhannya memburuk yaitu episode eksaserbasi. Tersering kalau pada asma itu virus, pajanan alergen, bisa juga alergi makanan, polusi udara outdoor, adanya perubahan musim. Mungkin pasiennya juga nggak patuh pada penggunaan obat. Epidemik eksaserbasi severe asma ini kalau misalkan terjadi badai, kemudian serbuk polennya itu bertebaran, kayak gitu. Ini lebih ke perubahan iklim juga sih sebetulnya. Kemudian faktor resiko kematian terkait asma, riwayat nirfatal asma. Nirfatal asma itu mungkin dulu dia pernah eksaserbasi sampai pakai ventilator. Tapi selamat lagi, ini aku pernah dapat pasien seperti ini, anak-anak dulu sampai 5 kali masuk ICU dia. Tapi nggak tahu sekarang. Tapi dulu waktu itu bisa keluar dari ICU sih. Normal lagi itu riwayat nirfatal asma. Jadi dia beresiko meninggal karena asma. Kemudian sebelumnya MRS atau ada kunjungan ke IGD dalam 1 tahun terakhir. Ini sama ya kayak PPOK, dilihatnya dalam 1 tahun terakhir. Atau kemudian pasien ini menggunakan OCS saat ini masih pakai atau baru aja di stop. Atau dia overuse SABA, atau dia kepatuhannya ada masalah psikiatri, mungkin depresi, emosional, itu bisa. Kemudian alergi makanan dan adanya komorbid. Nah, pasien asma itu dikatakan biasanya dia akan tahu kapan dia bisa mengalami eksaserbasi itu biasanya pasien itu bisa merasakan gitu. Nah, harapannya
ketika sebelum dia mengalami exacerbasi, kalau dia pakai ICS itu nggak jadi naik, nggak jadi exacerbasi gitu. Nanti akan turun ini exacerbasinya. Itu pernah dijelaskan sama Prof. Amin, cuma slide-nya nggak tak masukkan sini. Nah, kan tadi ada namanya asma plan ya. Jadi sama pasien itu kita planning pasiennya maunya bagaimana. Nah, itu kita kalau dia pada yang early or mild, kita harus eh, edukasinya sebaik mungkin. Kalau bisa self monitoring simptom dan lung function itu seperti apa. Kalau pasiennya bisa diedukasi, dia punya PEF itu akan lebih mudah. Kemudian kalau pasiennya rajin mau mencatat kapan dia exacerbasi, kapan dia menggunakan sampai berlebihan itu lebih bagus. Kemudian kalau pada kondisi yang sudah late atau severe, dia datang sudah PEF-nya rendah atau FEV1-nya rendah dan tidak membaik dalam 48 jam terakhir, ya kita bisa melanjutkan relievernya, kontrolernya, minta dia untuk segera menghubungi dokter jika keluhannya nggak membaik dalam 48 jam terakhir, sama dia bisa pakai prednisolon ini. Tapi ini bukan untuk long term ya, untuk ketika dia mengalami keluhan tadi. Nah, ini adalah eh, manajemen asma exacerbasi, tapi pada primary care. Jadi kita assess dulu pasiennya. Pasien datang misalkan sesak nafas, apakah benar asma, apakah ada faktor resiko terkait kematian akibat asma yang tadi, kemudian bagaimana derajat exacerbasinya. Nah, kalau mild, jadi dibaginya gini ya, mild or moderate, severe, life threatening. Nanti kalau ujian juga gitu. Asma exacerbasi akut, derajat ringan sedang, derajat berat. Asma exacerbasi akut mengancam nyawa, kayak gitu guys. Jadi jangan salah nulis. Kadang tuh kalau kurang itu ya poinnya kurang karena benar-benar pakem mereka. Ada contohannya gitu. Bahkan kalau kata-kata yang digunakan berbeda aja istilah itu kita dipancing sampai keluar istilah yang mereka mau. Kayak kemarin aku dekomkordis itu nggak mau, maunya congestive heart failure seperti itu. Nah, kalau pasien itu masih bisa berbicara dalam eh, frase itu bukan kata ya, frase itu gabungan bisa 2-3 kata kayak gitu. Kemudian dia prefer untuk duduk dibandingkan bersandar dan tidak terlihat gelisah. Kemudian RR-nya naik tapi tidak menggunakan otot pernapasan tambahan atau aksesoris. Heart rate-nya masih 100 sampai 120, saturasi 90 sampai 95, PEF-nya masih lebih dari 50% prediksi. Ini kita bisa bilang mild atau moderate. Kemudian kalau severe itu sudah cuma benar-benar kata aja. Kemudian duduknya itu dia kayak tripod gitu. Jadi berpegangan agak condong ke depan, sudah mulai gelisah, RR-nya sampai lebih dari 30, sudah ada penggunaan otot tambahan, otot aksesoris, kemudian heart rate-nya juga lebih dari 120, mulai desaturasi kurang dari 90, PF-nya juga kurang dari sama dengan 50%. Nah, ini sudah severe. Kalau life threatening ya sudah otomatis orangnya mungkin datang dengan silent chest atau dia gelisah, kesadarannya menurun, sudah tidak bisa komunikasi dengan kita. Nah, ini harus urgent, harus ditransfer untuk yang severe dan life threatening harus ditransfer ke acute facility care karena ini kan judulnya primary care ya. Nah, sambil kita menunggu ya jangan dibiarkan. Kita bisa start treatment baik itu moderate, severe, life threatening itu kita harus selesai langsung terapinya bisa dengan sabar. Kalau misalkan pakai pressure pressure meter eh, inhaler ya, dia pakai MDI itu kita 4 sampai 10 puff. Bisa pakai spacer karena pasti orang ini itu sudah mekap, kalau nggak pakai spacer ya susah. Kemudian repeat 20 menit selama 1 jam. Jadi seperti kita nebul biasanya di IGD. Kemudian prednisolon, di sini tuh rekomnya adalah prednisolon. Padahal prednisolon itu kan oral ya. Ini memang seperti itu rekomendasinya. Tapi kita selama ini ya kita pakai injeksi. 40 sampai 50 miligram per miligramnya itu 5 mili. Jadi bisa dibayangkan bisa 8 sampai 10 tablet. Kemudian oksigenasi. Nah, target oksigenasi ini harus diperhatikan. Kita nggak membutuhkan sampai yang di atas 95 bahkan 100%. Di sini cukup 93 sampai 95. Untuk anak-anak memang lebih tinggi 94 sampai 98. Dan angka-angka ini benar-benar harus dihafalin ya karena seperti nanti pilihan gandanya itu 93 sampai 95, 94 sampai 98, 90 sampai 95. Jadi tidak boleh salah target oksigenasi. Kemudian ini sambil nunggu ya, bisa dilanjutkan terapi kalau memang bagus responnya. Kalau worsening ya pertimbangan dia dirujuk. Kemudian assess lagi setelah 1 jam. Kalau improve,
Nah, kita lihat apakah dia bisa discharge untuk yang moderate ini tadi. Kalau membaik, apakah dia bisa pulang atau dia tidak bisa pulang. Kalau dia pulang, kita lihat dulu. Di sini ada gejalanya membaik, nggak butuh sabar lagi. Kemudian PEF-nya dia naik 60, lebih dari 60 sampai 80% dari personal base-nya dia. Kemudian oksigenasinya lebih dari 94. Kemudian di rumah dia punya resource, misalkan dia punya obat-obatan inhalasi, mungkin dia punya nebulisasi di rumah. Biasanya kan pasien asma PPOK sudah punya, dan dia mungkin sudah butuh oksigen, dia punya oksigen di rumah. Nah, itu kita bisa arrange pasiennya untuk discharge. Kita bisa melanjutkan, di sini ada catatan, bisa melanjutkan oral kortikosteroidnya 5 sampai 7 hari, anak-anak 3 sampai 5 hari. Nah, kita follow up 2 sampai 7 hari kemudian minta pasiennya kontrol. Kemudian ini bedanya sama yang tadi. Kalau ini adalah primary care settingannya, jadi settingan di tempat yang fasilitasnya terbatas. Kalau ini sudah settingan di Sutomo, settingannya sudah bagus, pasiennya mungkin datang juga sudah kondisinya elek apa enggak gitu ya. Jadi tetap ABC, airway breathing circulation. Apakah dia masuk yang life threatening? Kalau iya, dia langsung masuk ke ICU. Sama start dulu, SABA, O2, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan pasien datang kondisinya jelek, kita masih harus konsul dulu ke anestesi. Jangan dibiarkan. Selama kita menunggu anestesi datang, kita bisa berikan terapi. Bisa kasih oksigenasi, SABA, bahkan kalau perlu kita intubasi dulu baru anestesinya datang, nggak apa-apa. Kemudian triase tadi ya, kalau bukan yang kode blue, dia masih merah atau kuning, triase. Triasenya apakah dia kuning, moderate, ataukah dia merah, severe. Sama kriterianya kayak tadi, nggak ada bedanya. Di sini juga kalau moderate pakai SABA, bisa dipertimbangkan ipratropium bromide. Kemudian oksigenasi saturasi target 93 ini nanti kalau CBT keluarnya itu ada modifikasi, kadang dijebak di salah satu komanya itu. Kemudian kalau severe, di sini kita kalau di sini tadi consider IPRA, di sini IPRA-nya langsung masuk. Jadi SABA plus IPRA. Kemudian oksigenasi targetnya sama. Kortikosteroid kalau tadi hanya oral, di sini boleh IV. Kemudian consider magnesium IV sama consider high dose ICS. Jadi bisa double. Jadi boleh kalian nebulnya pakai bronchodilator ditambah ICS, terus masih mau tambah injeksi steroid, itu masih diperkenankan kalau dari kita. Terus kalau setelah diberikan kayak tadi setiap 20 menit sampai 1 jam, ternyata masih tetap memburuk, ya sudah masukkan ke ICU. Nah, kemudian apakah pasiennya boleh pulang? Tadi sama aja kita akses lagi apakah ada perbaikan FEV1 maupun PEF-nya 60 sampai 80% predicted dari personal base, dia masuk ke moderate. Moderate bisa discharge, bisa MRS. Kalau mild boleh discharge. Kalau memang membaik ya, kamu kalau moderate bisa pertimbangkan opname juga nggak masalah. Kalau yang severe ya terapi sesuai yang di atas tadi, tetap dirawat inap. Kemudian kategori medikasi asma, ini dibagi 3. Ada controller, reliever, terapi lain atau add-on. Ini saya mengikut dari PDPI. Karena kalau di Gina itu dia membaginya sesuai dengan yang stabil apa aja, yang medikasi ketika exacerbasi apa dia jelaskan satu-satu. Tapi kalau di PDP itu baginya begini. Jadi kortikosteroid, sistemik sama inhalasi itu masuk controller. Kemudian sodium kromoglikan, itu kromil sodium, metilsantin, laba ICS, bukan ICS formoterol ya, yang laba ICS, oral laba, LTRA, lama dan anti IgE itu masuk controller kalau di PDP. Kemudian yang reliever ada SABA sama metilsantin itu masuk reliever, adrenalin. Nah, di sini formoterol ICS. Jadi kalau untuk laba itu ada 2 yang saya tahu, itu dia onset cepat, formoterol sama indacaterol kalau tidak salah. Maksudnya cepat tapi itunya lama, durasinya lama. Kemudian terapi lain itu kita bisa berikan imunoterapi alergen. Jadi kalau ada tulisan HDM, SCIT, HDM SLIT, kalau HDM itu house dust mite, tungau tuh rumah. Jadi biasanya ada di sofa, di kasur tuh biasanya ada tungaunya kayak kutu gitu. SCIT itu subcutaneous imunoterapi, kalau SLIT sublingual imunoterapi. Kemudian terapi non farmakologi, ya anjurkan dia pakai diet yang sehat,
aktivitas fisik, misalkan senam asma. Bagi yang berat badannya berlebih, disarankan penurunan berat badan. Vaksinasi di sini sedikit berbeda dengan PPOK ya. Kalau PPOK ada 5. Kalau asma ini yang paling disarankan influenza, terus kemudian COVID ini tambahan karena kita mengalami post pandemi, jadi COVID-19 juga dimasukkan. Kemudian bisa yang intervensi dengan termoplasti bronkus. Kemudian manajemen emosi dan stres dari faktor pencetus. Kalau pasiennya merokok, berhenti merokok. Nah, kemudian aku ingin menegaskan di sini ada istilah indoor allergen. Indoor allergen itu kayak tadi host dust mite, kemudian pet bagi yang memelihara binatang, kayak kucing, anjing, kemudian kecoa, tikus, dan jamur. Ini juga kata-katanya pernah keluar di CPT. Apa ya bedanya waktu itu? Manakah berikut ini yang tidak termasuk indoor allergen? Kalau salah begitu. Jadi ini hafalkan saja. Ini adalah gambar bronchial thermoplasty. Jadi dia pakai kalau aku nggak salah itu kayak getaran, gelombang getaran untuk ini untuk memanaskan dari bronkusnya. Ini adalah dosis-dosis dari steroid. Hafalkan saja dosis yang steroid yang sering kita pakai ada fluticasone propionat, fluticasone furoat, kemudian budesonide, sama mometasone furoat kalau nggak salah. Mometasone furoat, sorry. Ya, mometasone furoat tapi yang ini. Kayaknya sediaannya adanya yang DPI ya. Masuk mometasone ini yang aku tahu itu sediaan yang combine triple terapi laba lama ICS. Kalau nggak salah punyanya terus ya Novartis apa ya? Kalau salah sih kayak nggak saya Enerzer. Itu hafalkan saja. Dosisnya yang dewasa yang di atas. Kalau yang bawah ini anak-anak. Jadi dosis low dose itu berapa, medium dose, high dose berapa. Kalau ICS itu ada titik jenuh. Jadi misalkan sekalipun kita naikkan kata pasien yang dia menggunakan Symbicort, kemudian dalam sehari itu dia bolak-balik serangannya dia bolak-balik pakai misalkan sampai 10 kali. Nah, Symbicort itu pakailah dia yang dosis misalkan dosis 160 ya. Symbicort kan budesonide 160 kali 10 kali kan 1600 tuh. Udah lebih dari 800 kan. Dia ada yang namanya titik jenuh. Jadi efek terapinya itu akan flat jadinya plateau gitu. Tidak akan mencapai efek lebih tinggi lagi. Enggak. Kemudian ada istilah namanya metered dose sama delivered dose. Kalau di Symbicort kalian bisa lihat 80 garing 4,5, 160 garing 4,5 itu adalah delivered dose. Tapi yang dicantumkan di Gina itu adalah metered dose. Nah, untuk yang budesonide formoterol itu ada dosis rekomendasi maksimal untuk formoterolnya adalah 72 mikrogram. Artinya adalah 54 mikrogram delivered dose. Yang kalau dikonversi itu sepertinya sekitar 12 hisapan. Jadi 12 hisapan sehari Symbicort yang 160 garing 4,5 mikrogram. Kemudian beclometasone, formoterol ada 2 sediaan ya. Ini adalah yang masuk formoterol ICS. Jadi dia masuk ke yang track 1. Dia bisa untuk reliever dan juga controller. Kalau beclometasone formoterol, meter dosnya 100 garing 6 mikrogram, reliever dosnya 87,5 garing 5 mikrogram. Jadi reliever dose ini lebih rendah daripada meter dosnya. Kemudian tadi untuk dosis yang type 2 targeted biologic therapy anti IgE omalizumab itu secara subkutan 2-4 minggu, setiap 2-4 minggu. Dosisnya tergantung berat badan dan kadar serum imunoglobulin E. Kemudian kalau anti IL-4 R alpha dupilumab itu 200 mg atau 300 mg subkutan setiap 2 minggu. Yang TSLP itu tezepelumab 210 mg subkutan setiap 4 minggu. Anti IL-5, yang anti IL-5 itu mepolizumab sama reslizumab. Yang anti IL-5R alpha itu benralizumab. Yang mepolizumab 100 mg subkutan setiap 4 minggu. Yang reslizumab 3 mg per kilogram BB infus setiap 4 minggu. Yang benralizumab ini 3 dosis awal 30 mg-nya setiap 4 minggu, selanjutnya setiap 8 minggu. Ada yang nanya, ada yang enggak. Tapi at least kalian tahu anti ini contoh obatnya apa. Nah, ini subkutan, hampir rata-rata subkutan semua. Yang nggak direkom untuk anak-anak ini yang dupilumab, nggak boleh untuk anak-anak. Ini tuh semuanya subkutan dan 2-4 minggu. Nah, tergantung pasien yang mau disuntik terus nggak. Kalau enggak juga kan jadinya nggak bisa masuk obatnya. Sudah mahal, disuntik kadang orang nggak mau.
Nah, kemudian ini mekanisme-mekanisme obat aja. Yang pertama adalah mekanisme glukokortikoid. Dia itu ada genomik sama non-genomik. Kalau ya dia genomik, dia masuk ke dalam nukleus. Jadi si steroid itu nanti yang unik itu adalah reseptor glukokortikoid itu ada di membran, tapi dia bisa internalisasi masuk ke dalam nukleus. Nah, kalau genomik si reseptornya itu masuk sampai ke nukleus, dia nanti akan mempengaruhi NF-kappa beta. Kalau yang tadinya si selnya ini menghasilkan sitokin proinflamasi, dia akan ditekan si NF-kappa betanya. Yang disintesis adalah sitokin yang antiinflamasi jatuhnya seperti itu. Kalau yang non-genomik itu ada spesifik interaksi dengan sama sel membrannya juga, sama yang di sitosol. Nah, dia nanti akan mengaktifasi jalur sinyal yang lain. Kalau pada asma, dia akan membuat vasokonstriksi. Jadi aliran darahnya itu berkurang ke tempat inflamasinya tadi. Inflamasinya berkurang, ya harapannya dia akan mempercepat terjadinya bronkodilatasi karena sel-sel proinflamasinya nggak bisa mencapai tempat yang mengalami inflamasi tadi. Itu yang non-genomik. Nah, yang kita berikan secara inhalasi itu harapannya adalah yang non-genomik, lebih cepat efeknya. Kemudian ini adalah mekanisme kerja beberapa obat seperti beta-2 agonis, kemudian muscarinic antagonis, sama metilsantin. Cara kerjanya aja sih, bagaimana terjadi kontraksi dari sel otot polos. Kalau yang di atas ini itu adalah G-protein complex receptor. Jadi proteinnya itu tertikat G-protein di membran. Nanti kalau ada dipicu oleh suatu bahan ya, ada agonis katakanlah mungkin alergen dia berikatan ke sini, nanti terjadi aktivasi dari adenilat siklase mengubah AMP menjadi CAMP. Kalau dia alergen dia akan memicunya kontraksi. Kalau misalkan dia beta-2 agonis tadi, dia akan mengakibatkan ini adenasi klase mengubah AMP jadi CAMP, terjadi relaksasi. Kemudian kalau yang di muscarinic antagonis itu dia bekerjanya di IP3, dia akan mempengaruhi influx dari kalsium. Kemudian akan terjadi hambatan MLCK menjadi MLCP, tidak ada ikatan aktin dan miosin sehingga tidak terjadi kontraksi. Terus kalau yang di metilsantin dia di sini nanti kerjanya. Dia menghambat degradasi dari CAMP tadi. Nah, ini ada istilah laba-lama crosstalk, jadi ada efek sinergistik dari laba-lama. Si beta-2 agonis ini, tadi kan kalau misalkan ada beta-2 agonis berikatan dengan beta-2 reseptor, yang dia ada G-complex protein tadi. Degradasi klase mengubah ATP jadi CAMP, terus PK inaktif menjadi PKA, terjadi relaksasi. Nah, si bronkodilator beta-2 agonis reseptor ini dia akan meningkatkan reseptor M2. Bukan reseptor M3. M2 ini yang presinam, ini yang posinam. Yang ini NMJ ya, neuromuscular junction. M3 ini kalau dia berikatan dengan asetilkolin, dia akan terjadi bronkokonstriksi. Nah, ini dihambat dengan pemberian lama atau muscarinic antagonis. Dia ngikat di sini. Nah, tapi reseptor M2-nya ini dipengaruhi sama si beta-2 agonis ini tadi, asetilkolinnya dia akan lebih banyak ke M2, bukan ke M3-nya. Jadi terjadi relaksasi. Ini efek sinergistik dari muscarinic reseptor dan beta-2 reseptor. Kemudian ada laba ICS juga. Laba ICS ini laba itu kalau berikatan ke sini, berikatan ke reseptornya, dia akan mempercepat internalisasi dari reseptor glukokortikoid yang tadinya di membran masuk ke dalam, sehingga dia akan memunculkan efek antiinflamatori tadi. Kalau dia masuk ke sitosol, ke nukleus, kan dia baru bekerja. Nah, si glukokortikoidnya sendiri, ICS-nya sendiri, ketika dia berikatan, dia akan meningkatkan, mencegah downregulate dari reseptor beta-2 agonis. Jadi dia akan mencegah ini downregulasi, terutama pada pasien-pasien yang dia itu sudah pakai SABA overuse. Nah, itu kan dia akan terjadi downregulasi juga, terus nggak bekerja juga. Jadi dia ini si glukokortikoid, dia bisa mencegah downregulasi dari beta-2 reseptor. Kemudian kalau yang metilsantin atau teofilin, ini tadi yang tadi ada gambarnya MLCK juga itu.
Nah, kalau metil teofilin ini dia bekerjanya di fosfodiesterase. Enzim fosfodiesterase ini dia akan mengubah si CAMP tadi menjadi AMP. Nah, itu dihambat sama si teofilin ini. Jadi, dia akan tetap dalam kondisi CAMP, harapannya terjadi bronkodilatasi. Kemudian kalau yang leukotriene antagonis tadi yang LTRA, tadi kan terjadi degranulasi baik mast sel maupun eosinofil, keluar tuh ininya apa? Granul-granulnya. Dia akan merilis banyak ya, ada prostaglandin, ada leukotriene, niasam arachidonat, dia butuh enzim lipooksigenase untuk berubah menjadi sistenik leukotriene. Nah, ini yang dihambat sama si lepton. Lipooksigenase inhibitor. Kalau yang LTRA di bawahnya lagi, dia leukotriennya dihambat supaya nggak jadi cis leukotriene 1 reseptor, nggak berikatan ke sini. Dia dihambat oleh montelukast, pranlukast, sama zafirlukast. Sehingga nggak terjadi ini, tidak terjadi eksudasi plasma, tidak terjadi hipersekresi mukus, tidak terjadi bronkokonstriksi maupun rekrutmen dari eosinofil. Terus ini juga beberapa menggambarkan aja side action dari beberapa obat. Kalau ada exposure ya bagaimana kita avoidance, jadi menghindari pajanan. Kemudian cek juga antigen dan IgE-nya. Kalau tinggi pertimbangkan anti-IgE. Kemudian mungkin yang lain kita bisa cek leukotriene, histamin, prostaglandin. Untuk bronkokonstriksinya sendiri, kalau otot polos, jadi kalau yang bekerjanya di otot polos itu adalah beta-2 agonis, pentilsantin sama muscarinic antagonis. Jadi bukan berefek untuk ke antiinflamasi. Kalau dia inflamasinya, kita bisa ngasih ini steroid, anti leukotriene, anti IL-4, anti IL-5. Ini juga ada yang lain ya, anti IL-9 sama anti IL-13. Tapi di Gina itu nggak dibahas ke sana. Kemudian, sudah. Sekian mungkin yang bisa saya bagikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak jelas ya, kurang jelas. Ini dari Mas Muhaimin ya. Oh, ada banyak. Bentar ya. Nah iya, kalau aminofilin itu memang pada asma itu tidak terlalu direkomendasikan. Tapi kalau kita di pedomannya PDPI sendiri, masih bisa dikasih aminofilin itu. PPOK itu juga sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan juga. Karena apa ya? Karena mereka itu takut dengan efek sampingnya. Tapi kalau di PDPI ya masih dikasih. Jadi ya kasih saja dengan dosis untuk bronkodilator tadi. Kemudian kalau sudah MRS tadi itu kan harapannya kita dapat reaksi genomik sama non-genomik. Non-genomik kan lebih cepat ya. Jadi ketika exacerbasi itu diberikannya double. Tapi memang tidak ada keterangan kalau MRS apakah harus double. Sepertinya kok cukup satu saja. Dan kalau misalkan nebulisasi itu harapannya ketika serangan ya itu adalah high dose. High dose-nya itu kalau budesonide pakai 3 miligram. Jadi kalau pakai si budesonide punyanya itu punya siapa ya? Punya GSK apa bukan ya? Nah, budesonide-nya itu dia dosisnya ada 2. Ada yang 0,25, ada yang 0,5. Per botolnya kecil itu isinya kan 2 mili. Jadi dengan kata lain ada yang 0,5 mg, ada yang 1 mg. Kalau minta itu agak banyak. Kalau di IGD itu seringnya yang 0,5 mg. Jadi harusnya sekali nebul itu 2 respul, 2 buletannya si budesonide itu. Dan itu kalau dia butuh 3 mg ya berarti bisa dikalikan jadi 6 respul kalau pakai yang 0,25 per mililiter. Mungkin Mas Muhaimin ada yang kurang jelas? Terima kasih Mbak. Mungkin ada lagi yang mau nanya guys. Monggo silahkan. Izin tanya Mbak. Ya, Mas Fahmi silahkan. Mbak izin, itu kan ada saran untuk pemberian oral kortikosteroid ya Mbak ya? Pada step antara 3 atau 4 tadi Mbak. Iya. Oke. Itu sarannya apakah menggunakan prednisolon seperti pada kasus yang eksaserbasi atau dia dosis yang berbeda ya Mbak? Enggak, sama.
Memang rekomendasinya dia prednisolon 1 mg per kilogram berat badan. Kalau Itu kalian kan lihat banyak banyak literatur, itu dia mau itu iris pada TB, HIV itu, dia pakainya rekomen tuh pasti prednisolon. Prednisolon itu bentuk yang sudah aktif kalau nggak salah. Jadi dia lebih mudah diserap, tidak butuh metabolisme yang lebih rumit gitu loh. Cuma sediaannya memang adanya oral dan 5 miligram. 5 miligram dan 10 miligram sih, bukan prednison ya, prednisolon. Tapi bisa dikonversi, Mas. Asalkan kita tahu dosis konversi steroidnya, kalau mau dikonversi ke yang lain boleh. Ya itu juga keluar di pertanyaan ujianku kemarin CBD. Ditanya dosis konversi steroidnya berapa. Oke, Mbak. Siap. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Mas Pras, silakan Mas Pras. Halo? Suaranya apa? Iya, kedengaran agak, ini sih agak redup-redup, tapi bisa dengar. Sama ya. Iya. Tentang pembagian antara ketika ada 4, ada mild, moderate, severe sama mengancam. Nah, Ya. untuk mild dan moderate ini perbedaannya di mana, Pak? Ya kan Putus-putus Mas Pras. Mas Pras, putus-putus. Ketik aja, Mbak ya. Iya, iya, boleh. Oke. Mungkin ada lagi yang mau nanya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Nanti lanjutannya untuk yang PPOK itu nanti ada ini sih, ada laba lama ICS. Jadi alasan kenapa laba lama ICS itu digunakan simple terapi. Ada mekanisme action yang gitu dari obatnya. Itu ini ya, oke, Pras. Oh iya, kalau batasnya enggak ada sih Mas Pras. Jadi memang dia itu digabung jadi satu. Tidak seperti PPOK yang dia bedakan mild sendiri, moderate sendiri, severe, severe dengan gagal napas dan non gagal. Enggak ada. Kalau Kina enggak ada. Dia tidak membedakan dan manajemennya pun tidak berbeda antara mild dan moderate. Dan di Gina ini dia tidak membahas mengenai BGA. Beda banget sama PPOK. Kalau PPOK itu dia bahas BGA memang ada di kode itu ada pH, PCO2, PO2 gitu ada. Ipratropium ini bisa kita gunakan kalau consider atau enggak sih nggak ada keterangan sih dari ginanya itu ya bebas aja dikasihkan. Kalau memang kita rasa sudah kita kasih sabar terus responnya kurang bagus ya kita bisa tambahkan IPRA karena tadi kan harapannya ada crosstalk antara reseptor muskarinik sama reseptor beta 2 agonisnya. Jadi memang tidak dijelaskan secara detail, cuma pertimbangan klinis tertentu. Dia itu ada tulisan menyesuaikan dengan pedoman di daerahnya masing-masing. Jadi kalau Gina itu memberikan gambaran seperti itu, tapi kalau si negara kalian punya pedoman sendiri, silakan disesuaikan seperti itu. Evaluasinya setelah 1 jam. Jadi 3 kali diulang, terus 1 jam kita evaluasi lagi. Terus kalau selama ini itu pernah waktu Malang kemarin itu ada yang nanya, dinebulkan bareng. Jadi digabung gitu loh guys, si Sabah sama terus ICS-nya. Nah, ternyata kata Prof itu harusnya kalau nebul ICS itu sendiri, tidak dicampur. Jadi mulai sekarang kita kerjakan sendiri. Jadi kita selesaikan dulu nebul si Sabahnya, baru kita nebulkan si budesonidnya. Atau kalau Sabah Ipranya sih boleh, ya nggak boleh itu ICS-nya. ICS-nya diminta Prof itu sendiri nebulnya dan nebulizer yang bisa menganukan si apa ya menguapkan si ICS itu yang jet nebulizer. Kalau yang pakai gelombang ultrasound itu tidak bisa, tidak kuat untuk ini kan karena molekulnya si budesonid itu molekulnya steroid itu lebih besar, jadi tidak bisa. Mungkin ada lagi yang mau nanya
Mungkin dari adik-adik yang baru, mungkin pengalamannya dulu di tempat kerja dan di Sutomo berbeda. Aku dulu juga sebelum ini nggak ngerti kalau nebulnya itu harus 3 kali. Terus biasanya kalau di puskesmas juga adanya kan Ventolin aja. Ternyata mungkin kalau kita di puskesmas punya prednison, ya kita bisa kasih prednison oral. Gimana? Ada lagi kah yang mau bertanya? Silahkan. Halo, udah jelas semua ya? Insya Allah, Mbak. Baik. Iya, Mas Imin. Ini waktu PIR itu ada yang nanya. Saya juga terkejut. Prof. Amin menjawab seperti itu. Beliau bilang seharusnya tidak digabung. Oh, nah ini kalau memang metrapnya bilang Pulmicort bisa dimix sama sabanya, ya oke, berarti memang itu produknya bagus mungkin. Si Pulmicort ini besoknya itu saja campur dengan kopi. Bisa kemarin si Prof. Amin tuh bilangnya seperti itu. Padahal kita selama ini kan gabung-gabung aja, tapi gabungnya kita itu sama Kombifen setahu. Gimana pilih? Oh ya, nah, kemarin itu waktu di Firmalang tuh Prof bilang seperti itu. Jadi karena dalam bayanganku itu yang nggak bisa itu karena alat nebulizernya aja. Nah, cuma gini guys, kita sekarang di IGD itu alat jet nebulizernya kan nggak ada. Kan langsung dicolokin tuh ke oksigen sentral. Nah, oksigen sentral itu nggak tahu apakah dia kemampuannya sama dengan jet nebulizer. Nah, mungkin sebaiknya itu diusulkan memang kalau nggak ada ya diadakan lagi gitu loh jet nebulizernya. Jangan-jangan kita sudah nerapi soro-soro ternyata kita harapannya sudah obatnya sudah terkuapkan semua ternyata nggak muap. Obatnya ngendap tapi cairannya yang pembawanya udah habis bisa jadi kan. Karena itu pakai oksigen sentral bukan pakai jet nebulizer. Yang mau ujian dalam waktu dekat siapa ya? Angkatannya siapa ya? Mas Doni, Mbak. Oh, Mas Doni. Kalau seperti ini berarti harusnya bisa ya Purmicort Respul. Yaitu kalau memang ada referensinya mungkin bisa kita anut, tapi kalau dari Prof. Amin waktu itu bilangnya seperti itu sih. Dan ini juga Mixalin ini Prof. Amin juga enggak rekomen. Kan ada kalau pediatri itu kita biasanya membuat supaya jadi 3 ml. Dosisnya kan 1 miligram per kilogram BB. 0,1 ya. Kalau anak-anak kan butuhnya sedikit. Jadi itu tetap pakai dosis miligram per kilogram BB itu kalau si pediatri dulu. Terus ditambah mililiter salin sampai 3 mili. Nah, itu kalau Prof. Amin nggak setuju. Ada lebih prefer kan dinebulisasi itu tidak semuanya terhitung. Jadi enggak memakai dosis per kilogram BB gitu loh. Tadi kan kita lihat sendiri tuh ada meter dose, ada deliver dose. Nah, si deliver dose-nya itu mungkin tidak tercapai maksimal gitu meskipun tertulis 2,5 miligram. Belum tentu 2,5 miligram itu kehirup semua. Nah, kalau dulu tuh Prof bilangnya seperti itu. Jadi tetap diberikan semua, nggak perlu ditambah salin, dinebulkan. Tapi ada juga yang menganut seperti ini.
Monggo masing-masing atau nanti bisa ditanyakan lagi ke Prof. Amin atau Dr. Arif mungkin kalau misalkan beliaunya ada waktu. Terus ini guys, aku pengen tahu kan terutama yang mau ujian, kira-kira materi apa mungkin yang dirasa sulit gitu. Kalau imunologi mungkin bisa nanya ke Pak Faradil aja ya. Dibandingkan saya, sepertinya saya tidak menghafal dengan detail. Dia menghafal dengan detail kemarin ujian catatannya banyak. Kalau asma PPOK kebetulan memang penelitian kemarin kan terkait itu PPOK, jadi nggak terlalu ini. Tapi asma PPOK itu nggak detail banget sih, kecuali pertanyaannya Prof. Amin memang absurd sekali. ILD. Spirometri, Mbak. Oh, faal paru. Iya sih. Asma pada kehamilan ya, sebentar ya. Kalau pada pregnancy itu Gina enggak bahas banyak. Cuma setahuku ya itu tidak boleh di step up, di step up, step down. Ini kalau di Ginanya sendiri itu dia ada kalimat seperti ini. Dia biasanya eksaserbasi itu umum terjadi pada trimester kedua. Kemudian dikarenakan yaitu karena perubahan hormonal, kemudian nah ini karena concernnya untuk diturunkan pengobatan itu dia beresiko untuk eksaserbasi makanya tidak jadi diturunkan. Tapi di sini tertulis memang biasanya resikonya lebih tinggi pada yang pregnancy dengan severe asma, multiparitas, etnik kulit hitam, yang dia ibu hamil dengan depresi, ansietas, kemudian saat ini merokok, usianya lebih dari 35 tahun dan obes. Itu dia lebih sering sama trimester kedua. Karena nanti beresiko dia bayinya bisa lahir prematur, BBLR, atau meninggal perinatal. Sama ibunya bisa preeklamsi. Kayak gitu sih. Bisa dibaca detail lagi coba di Gina. Kalau kapan harus spontan sama sesar itu kan ya tergantung opsinya deh. Kan bukan kita yang menentukan spontan sama sesar ya. Tapi pokoknya yang resiko eksaserbasi tadi kalau di Gina dijelaskan dia trimester kedua resikonya meningkat karena mungkin perubahan hormonalnya paling tajam di trimester 2. Terus kalau ibu hamil multiparitas dengan severe asma, usia lebih dari 35, obes, merokok, kayak gitu. Faal paru itu Dokter Alfian biasanya seneng ngajar loh guys. Dan enak banget ngajarin Dokter Alfian. Tapi ya, misalnya nanti diagendakan faal paru. ILD ku angel Mas Pras, aku sendiri. Oh iya, ILD kemarin itu mau cerita sedikit. ILD kemarin itu, kalau kalian biasanya ikut tumor board, si CT scan yang ditampilkan itu kan jejer 3, potongan aksial, koronal, sagital. Nah, pas ujian kemarin itu, CT scan-nya itu video kan, kita suruh ngeplay sendiri. Dia tuh aksial dulu semua, jadi satu layar tuh aksial toh. Ternyata belakangnya itu ada koronalnya sendiri, sagitalnya sendiri. Jadi pokoknya kalau ada video ketika ujian, selesaikanlah. Jangan terburu-buru seperti saya. Terus kalau ILD pelajari, nah ILD kemarin tuh juga seperti kayak jebakan gitu loh. Kita tuh kemarin diarahin Pak aku WS di Malang, kemudian juga waktu bimbingan itu pattern IPF semua, atau paling nggak UIP, semua tipikal UIP. Kita bahasnya cuma ke arah UIP, ternyata malah waktu ujian itu NSIP, NSIP. Nah tuh ya sebaiknya dibaca semua. Mungkin ada lagi yang mau tanya guys. Faal paru itu nanti banyak ya, nggak cuma spirometri, ada DLCO, ada body plethysmograph, terus ada itu uji provokasi bronkus itu, metacolin challenge test itu. Ya, siapa tadi yang mau nanya? Izin Richard. Mbak, mau tanya Mbak. Oh, Nuhaya.
tanya untuk cara singkat aja Mbak, kalau jawab konsulan kadang tuh kalau pasien-pasien yang sudah on intub atau udah pakai NIV gitu, terus udah dinebul bolak-balik, terus udah ada steroid injeksi juga, kadang Anis kan juga bingung, terus tanya kita biasanya nyaranin apa ya Mbak ya? Pakai metilsantin boleh, magnesium sulfat di drip 2 gram dalam waktu 20 menit bisa. Jadi considernya tadi bisa pakai magnesium sulfat itu masukkan ACM GSO 4 gitu loh. Yang biasanya dipakai untuk preeklamsi Opjin tuh bisa kasih aja 2 gram di drip dalam 20 menit. Itu bisa, metilsantin bisa, nebulnya mungkin dipersering bisa per 4 jam. Tapi sebetulnya kalau memang dia itu eksaserbasinya berat ya diulang per 20 menit tadi itu. Nanti 3 jam dievaluasi lagi. Karena Sabah kan efeknya juga cuma 4-6 jam. Sudah hilang. Jadi kalau misalkan dia nebulnya cuma 3-4 kali, terus adanya efeknya ya wis hilang guys. Boleh dipersering 4 jam gitu, nggak apa-apa. Kalau perlu adrenalin. Adrenalin masuk reliever loh ya. Tapi kan tergantung anestesi ini. Ya kita bisa sarankan itu sih Mbak, yang ada. Yang efeknya langsung ke bronkus tadi kan cuma itu, cuma bronkodilator ya, yang efeknya ke bronkusnya itu adalah si beta agonis, muscarinic antagonis, sama metilsantin kan, ya itu bisa juga magnesium sulfat. Tadi magnesium sulfat belum nggak jelas nih mekanisme kerjanya. Nah itu 4 itu aja yang disaranin. Kalau misalkan yang lainnya steroidnya bisa didouble IV sama nebulisasi. Kalau mau perlu advance lagi ya dia harus kayak terapi tambahan yang lain, add-on sama phenotyping. Nggak ada lagi. Kayak gitu sih. Siap Mbak, matur nuwun. Tambahkan aja itu Noha, nggak apa-apa. Kalau dia kan punya pump ya Nuha, kalau ICU settingnya. Nah itu si metilsantin lebih baik dikasihkannya pump kalau dia ada. Nggak usah di drip. Karena kan kalau anestesi itu cairannya itu nggak mungkin pakai PZ kayak kita guys. PZ, RL, mono enggak. Karena memang kan kalau pasien dengan penyakit paru itu sebetulnya terapi cairan kan nggak terlalu efek ya. Nah, tapi kan kalau pasien masuk ICU itu kadang ada penyertanya. Mungkin dia diabetes, mungkin dia ada stroke-nya atau apa. Nah, itu cairannya itu nggak mungkin cuma PZ, RL. Nah, kalau dibikin ngedrip si metilsantin, kayak kangelan. Lebih baik sekalian aja di pump. Matur nuwun Mbak Putri. Iya, sama-sama. Mas Richard tadi mau nanya kah? Iya, Mbak izin saya mau nanya mungkin sambil boleh minta tolong dijelaskan kembali Mbak untuk kayak kita diagnosa yang di slide-nya tadi yang cara mendiagnosa asma pada pasien yang sebelumnya punya riwayat menggunakan controller Mbak. Gimana ya Mbak tadi? Oh, konfirmasinya tadi awal tah. Iya Mbak. Jadi ini itu kita ngecek lagi spirometri. Pasiennya kan datang ke kita sudah bawa obat, misalkan sudah pakai ICS formoterol ya, misalkan pakai Symbicort datang. Terus dia masih ada gejala. Kamu nanya gejalanya kayak gimana? Yang 4 tadi loh. Ada variabilitas enggak? Dia ada keluhannya kan mengi, batuk, sesek sama dada terasa berat. Ada gejala itu kah? Ada variabilitasnya kah? Pagi malamnya yang terjadi, apakah dipicu dengan alergen atau tidak, misalkan itu ada. Kemudian kamu spirometri ulang ketika dia datang, ternyata ada FEV1 per FVC-nya kurang dari 70%, misalkan. Terus kamu uji pos PD, ternyata reversible, oh berarti dia asma, berarti masuk yang pertama. Jadi ada variasi. Kemudian yang di bawah, atau dia mungkin kamu nggak punya alat spirometri, punyanya APE, kamu cek, terus nanti dia datang kontrol berikutnya, kamu cek lagi ada perubahan, ada perbedaan. Jadi dia asma, masuk asma terkonfirmasi, memang benar asma dan tinggal kita menyesuaikan obatnya itu sudah pas apa belum. Terus teknik evaluasi reassess semuanya ya, nggak cuma obatnya sudah pas apa belum. Jadi kayak
kontrolnya dia, adherence-nya dia, kemudian penggunaan inhalernya dia, pajanan di tempat lain, kayak gitu. Kemudian kalau yang kedua, baris yang kedua itu dia ada, keluhannya ada, tapi mbok cek APE-nya saat ini bagus atau spirometrinya bagus. Ya mungkin nanti kalau dia kontrol lagi kamu spirometri ulang. Atau kamu cek lagi ininya apa APE-nya ketika dia kontrol lagi. Kalau ternyata kontrol lagi DSS tetap normal, ya mungkin bukan asma seperti itu. Oh, Nah, baik, Mbak. mungkin bukan asma kan gejalanya masih ada, tapi sudah tak spirometri bolak-balik dia normal. Ya berarti mungkin diagnosis yang lain. Terus yang berikutnya, gejalanya ada, tapi tidak terlalu jelas. Mungkin cuma batuk sama sesak aja, batuk kering sama sesak. Misalkan kan ILD juga modelnya begitu. Terus di faal paru normal, faal paru yang sebelumnya normal. Terus tidak ada variasi hambatan aliran udara, FEV1 per FVC-nya normal. Nah, kamu coba diulang lagi. Kamu kasih jadi uji dengan bronkodilator, dikasih salbutamol 200 sampai 400 mikrogram itu ada yang bilang aku dulu mengerjakannya itu dari kakak kelas ya. Pada yang obstruksi kan aku uji, tapi kalau dari dokter Alfian nggak harus hasilnya spirometrinya obstruksi baru mau kasih bronkodilator. Semua itu harusnya dikerjakan post bronkodilator. Stase faal siapa sekarang? Nah, itu coba dikonfirmasi deh kalau ada dokter Daniel. Kalau dokter Alfian gitu, jadi meskipun pasiennya itu hasilnya FEV1 per FVC normal, FEV1-nya normal, FVC-nya normal, tetap diuji post bronkodilator. Harapannya itu meskipun normal mungkin ada reversibilitas, misalkan normalnya borderline 75. Kamu kasih pos BD, ternyata naik loh jadi 87 misalkan, pas 2 atau 85 gitu. FEV1 per FVC-nya tambah naik, FEV1-nya naik juga. Nah, barangkali memang dia asma. Dokter Alfian kemarin waktu bimbingan sih begitu. Nah, kalau misalkan normal, mungkin dia diagnosis yang lain. Tapi kalau misalkan kamu mau nyoba nih, jangan-jangan dia sebetulnya asma, tapi karena sudah pakai si ICS containing treatment tadi, dia nggak kelihatan asmanya. Dicek itu bagus, karena kan pakai ICS containing terapi, mungkin ICS laba ya. Laba kan efeknya juga lama. Nah, harusnya itu idealnya memang ketika kalian melakukan spirometri, orang yang sudah pakai terapi kayak gini itu harusnya stop dulu. Kalau Saba kan 4-6 jam. Laba yang 2 kali sehari itu bisa 12 sampai 18 jam. Malah yang kalau sekali sehari itu bisa 24 jam harusnya stop. Kalau yang lama malah lebih lama lagi. Nah, kadang kita itu nggak tahu pasiennya terakhir pakainya jam berapa, terus kita cek lagi. Jadi masih ada efek dari labanya. Otomatis hasilnya mungkin normal. Nah, bisa kita challenge, kita nggak ngulang post BD-nya, misalkan saat ini nggak diulang post BD-nya, kamu turunkan dulu step down ICS-nya. Nah, nanti dilihat setelah itu, apakah gejala respirasinya tetap baik-baik saja atau tambah buruk. Kalau tambah buruk, terus mbok spirometri tambah jelek, ya berarti memang dia asma. Atau kebalikannya, pasiennya gejalanya banyak, FEV1 per FVC-nya rendah, FEV1-nya itu juga rendah. Nah, coba kamu naikkan dosisnya. Barangkali memang karena ICS-nya inadequate gitu. Kalau ternyata membaik setelah dinaikkan, setelah di step up dan pasiennya menggunakan yang bagus dan benar, ya berarti memang dia asma, tapi sebelumnya itu terapinya masih belum optimal, jadi kamu optimalisasi dengan step up tadi. Gitu kira-kira Mas Richard. Paham enggak? Baik, siap Mbak. Izin Mbak, berarti misalkan kalau kayak tadi kan kita mau reassess kembali pasien yang dengan sudah penggunaan ICS, mau konfirmasi kembali diagnosa asma, gejala sudah minimal, faal paru normal, setelah dilakukan reversibilitas post BD normal, terus untuk pertimbangan diagnosis alternatif ini, apakah tetap ICS-nya dilanjutkan atau langsung di stop ya Mbak? Kalau kamu yakin itu sudah bukan mengarah ke asma, ya enggak usah dilanjut. Diagnosis yang lain, mungkin TB, PPOK kayak tadi. Tapi ya tergantung diagnosis lain pun mengarah kemana ya. Kalau misalkan ILD pada beberapa kasus, kalau ILD yang kondisi eksaserbasi, ICS itu masih berguna. Tapi kalau yang lain, nggak ada kayaknya yang di sini. Nggak ada yang pakai ICS. PPOK juga kalau dia eksaserbasi atau dia memang sudah grup E, triple terapi gitu ya bisa.
Jadi tergantung kamu diagnosis bandingnya ke arah mana juga. Kalau misalkan kamu mengarahnya mungkin kayaknya TB atau kayaknya dia bronkiolitis kan nggak perlu dilanjutkan dulu. Nanti assessment lagi dari awal. Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Saya cukupkan dulu ya guys ya. Udah lumayan lama. Berapa menit ini? Dari jam 6. Matur Mungkin nuwun, Mbak. ya mungkin asmanya sampai sini dulu. eh Planningku sih minggu depan mungkin PPOK. Tapi kalau memang ujiannya kapan ya? Besok, Ini Mbak. ujian. Oh, ujiannya besok. Besok ujian apa? Asma PPOK sama Dr. Daniel, Mbak. Oh, Richard aja, yang lain enggak? Maksudnya sekali ujian itu apakah semua asma PPOK atau ganti-ganti? Kayaknya kan beda-beda tuh. Terjadwal sih seperti itu, Mbak. Tapi nggak tahu lagi kalau mundur apa enggak, Mbak. Oh ya. Ya, semoga lancar ya ujiannya ya. Semoga nggak pakai itu Siap. di continue sehari aja cukup. Tapi kalau Dokter Daniel sih meluluskan, guys. Insya Allah. Amin. Beliaunya golden Amin. walaupun kalau ujian dibentak-bentak. Tapi memang ujian sama Dokter Daniel itu adalah model CBD yang ini sih. Ujian lisan pun beliau kayak diskusi kasus gitu kayak CBD gitu. Lumayan. Wah, Pesanku, ini yang kandidat ujinas cuma ada berapa? Ada berapa ya? Jadinya ya. Terus semangatlah dipelajari aja. Kalau untuk asma PPOK itu baca Ginapult aja wis lebih dari cukup. Pasti nggak akan keluar dari mana-mana kok. Itu aja. Cuma kalau yang asma tambahannya cuma yang intermittent, persisten, ringan, sedang berat, nah itu. Dan kalau nulis diagnosis harus lengkap ya tadi. Asma eksaserbasi akut, derajatnya apa, kemudian pada asma apa, kalau sudah pakai obat ya tinggal terkontrol, tidak terkontrol, terkontrol sebagian, atau kalau yang belum diterapi ya asma persisten, ringan, asma intermittent kayak gitu. Kalau yang PPOK harus lengkap PPOK, eksaserbasi akut, derajatnya apa, kemudian kalau dia yang ada gagal napas, mengancam nyawa apa tidak, kemudian pada PPOK grup apa. Biasanya nggak ada gold apa, grup apa. Ya, nggak ada gold 1, 2, 3, 4-nya itu nggak ada. Kemarin ujian itu cuma grup E gitu aja. Tapi hati-hati ya, baca soalnya kepanjang. Kemarin itu dia cuma pasien itu hanya pernah dirawat 1 kali dalam 6 bulan terakhir kalau nggak salah. Jadi nggak benar-benar jelas. Kadang itu nggak diceritakan jelas riwayatnya dia sebelumnya. Kalau nggak ada, boleh nanya. Jangan salah, diagnosisnya itu ada poinnya soalnya. Itu aja sih. Saya sudahi dulu ya untuk asma hari ini. Semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Kalau ada kurangnya, saya mohon maaf. Nanti bisa dikonfirmasi lagi. Boleh ke DPJP atau baca di buku PDPI yang 2021 asma, atau juga bisa baca di Ginanya sendiri, Gina 2023. Kemudian terkait asma itu, karena obat-obatan asma itu sekarang modelnya banyak, inhalernya itu banyak, dan produknya juga banyak, boleh diupdate, bisa ke Medlab masing-masing, nama-namanya itu dihafalkan, isinya juga sekarang baru-baru, itu membantu sekali. Nanti mungkin memang belum kita pakai waktu kita PPDS, tapi nanti kan ketika kita praktek sendiri, sudah lulus, itu pasti akan berguna buat kita, dan kalau ketemu pasien-pasien yang mampu bisa kita pakai juga supaya lebih optimal terapi untuk asma dan PPOK-nya. Sekian ya guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Matur Mbak Put. Matur nuwun, Iya, Mbak Putri. Terima kasih Mbak. ya sama-sama. Izin live dulu ya. Terima Izin, kasih, Mbak. Mbak. Ya. close.